Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfianingsi dengan NIM 1914209885 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 di Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada kesempatan ini saya akan kembali memaparkan materi mengenai sistem respirasi pada tumbuhan, di mana pembuatan video ini tuh untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Baik, kita masuk pada slide pertama. Jadi pada slide pertama ini apa sih pengertian dari sistem pada respirasi tumbuhan tersebut? Jadi kita masuk pada pengertiannya. Jadi respirasi tumbuhan itu merupakan suatu proses penyerapan molekul pada suatu tumbuhan, di mana di sini tuh terdapat udara yang berfungsi untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut. Baik, sekarang kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu klasifikasi pada respirasi tumbuhan. Nah, respirasi ini jika berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen itu dibedakan antara yang pertama adalah respirasi aerob dan yang kedua itu respirasi anaerob. Nah, pada respirasi aerob ini merupakan respirasi yang memerlukan oksigen, di mana dalam pengurayannya ini yaitu sudah lengkap sehingga ia menghasilkan energi karbon dioksida dan uap air. Kemudian ada respirasi anaerob. Nah, pada respirasi anaerob ini yaitu tidak memerlukan lagi oksigen dalam prosesnya, tetapi penguraian bahan organiknya ini itu tidak lengkap. Nah, di mana respirasi ini itu jarang terjadi. Ia hanya terjadi dalam keadaan khusus saja. Selanjutnya kita masuk pada slide mengenai mekanisme pada respirasi. Nah, pada respirasi aerob, reaksi respirasi ini disebut juga dengan oksidasi biologis, di mana suatu karbohidrat ini, misalnya glukosa, ini berlangsung dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan glukolisis, dekarbolisasi, oksidatif pirufat, siklus Krebs, dan transport elektron. Oke, pada tahapan pertama yaitu tahapan glikolisis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan glikolisis ini? Jadi, glikolisis ini merupakan serangkaian zat kimia yang mengubah gula heksosa, biasanya glukosa ini akan menjadi asam pirufat. Nah, glikolisis ini berlangsung pada sitoplasma sel dan ia tidak memerlukan oksigen dalam prosesnya. Nah, glikolisis ini pada tahapannya itu dibagi dalam dua fase utama, yaitu fase persiapan dan fase oksidasi. Oke, kita bisa lihat pada gambar di samping kanan di sini merupakan tahapan dari pembentukan asam pirufat, yaitu tahapan glikolisis. Nah, di sini pertama-tama itu glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, di mana dalam prosesnya ini dia dibantu dengan enzim heksakinase, di mana di sini kemudian ATP akan diubah menjadi ADP sehingga menghasilkan glukosa 6-fosfat. Nah, setelah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian ia akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, di mana di sini dalam prosesnya itu ATP diubah menjadi ADP sehingga ia menghasilkan fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, setelah menjadi fruktosa 1,6 difosfat ini, kemudian dia akan dipecah menjadi dua, yaitu menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dehidrokeseton fosfat dengan bantuan enzim aldose. Nah, kita masuk dulu pada tahapan pecahan pada gliseridehida 3-fosfat. Nah, di mana di sini itu NAD akan diubah menjadi NADH. Kemudian H+ akan masuk sehingga menghasilkan 1,3 asam bifosfat gliserat. Nah, sedangkan pada bagian samping kanannya itu ini akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Nah, kita lanjut. Setelah menjadi 1,3 fosfat gliserat ini
kemudian ADP akan kembali diubah menjadi ATP sehingga ia akan menghasilkan 3 asam fosfat gliserat. Sedangkan untuk bagian kanannya ini gliseraldehida 3 fosfat ini akan mengubah NAD menjadi NADH dengan tambahan H+ sehingga menjadi NADH. Kemudian akan menghasilkan 1,3 asam difosfat gliserat. Nah, selanjutnya pada bagian kiri ini dari 3 asam fosfat gliserat ini akan diubah menjadi 2 asam fosfat gliserat. Sedangkan bagian kanannya ini dari 1,3 asam difosfat gliserat ini akan diubah menjadi 3 asam fosfat gliserat, kemudian diubah menjadi 2 asam fosfat gliserat, di mana pada sisi kanan dan sisi kiri ini nantinya ia akan sama-sama mengeluarkan H2O dalam prosesnya sehingga mereka akan sama-sama menghasilkan asam fosfonol pirufat. Nah, di mana untuk menjadi asam pirufat di sini sisi kanan dan sisi kiri ini akan kembali mengubah ADP menjadi ATP sehingga terbentuklah asam pirufat di masing-masing bagian. Kita masuk pada tahapan kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif pirufat. Nah, pada dekarboksilasi oksidatif pirufat ini adalah merupakan proses pengubahan pirufat pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil KOA yang jika direaksikan dengan asam aksolesetat ia akan masuk pada siklus Krebs. Nah, reaksi ini berlangsung pada membran luar mitokondria. Reaksi ini itu ia sangat kompleks dan juga memerlukan beberapa faktor dan suatu kompleks enzim dalam prosesnya. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sampingnya yaitu diawali dengan asam pirufat di mana pada prosesnya ini ia akan mengubah NAD+ menjadi NADH. Kemudian KOA ini akan masuk dan mengeluarkan CO2 sehingga menghasilkan asetil KOA. Baik, kita masuk pada tahapan selanjutnya yaitu siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini biasa disebut dengan daur asam sitrat atau daur karbosilat. Ini merupakan suatu pembongkaran asam pirufat secara aerob, di mana ia akan menjadi karbon dioksida dan air serta sejumlah energi kimia. Nah, asetil KOA ini merupakan mata rantai penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs, di mana reaksi ini itu berlangsung di dalam matriks mitokondria. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Jadi di sini siklus Krebs ini dimulai dari asetil KOA. Nah, di mana asetil KOA ini ia akan mengeluarkan KOASH sehingga akan menghasilkan sitrat. Nah, pada sitrat ini nantinya ia akan mengeluarkan H2O dan kembali memasukkan H2O lagi sehingga menjadi isositrat. Nah, setelah menjadi isositrat, ia akan mengeluarkan CO2 kemudian mengubah NAD+ menjadi NADH. Nah, sehingga ia akan menghasilkan alpha ketogluturat. Kemudian di sini tuh setelah dalam prosesnya itu ia akan mengeluarkan CO2 dan kembali mengubah NAD+ menjadi NADH. Nah, sehingga akan kemudian di sini CO2SH ini itu akan masuk sehingga akan menjadi suksinil KOA. Kemudian pada suksinil KOA ini nantinya akan kembali lagi mengeluarkan KOASH sehingga pada tahapan ini itu nantinya ADP akan diubah menjadi GDP, kemudian GDP lagi akan diubah menjadi GDP. Nah, kemudian di sini ADP juga akan diubah menjadi ADP sehingga akan menghasilkan suksinat. Nah, pada tahapan suksinat ini nantinya akan diubah menjadi FAD menjadi FADH2 sehingga ia akan menghasilkan fumarat. Nah, setelah menjadi fumarat kemudian H2O ini akan masuk dan kemudian akan menghasilkan malat.
Nah, pada tahap malap ini nantinya ia kembali mengubah NAD+ menjadi NADH dengan semulanya itu NADP ini akan ditambah dengan H+ sehingga menjadi NADH. Nah, setelah itu ia akan menghasilkan oksaloasetat. Kemudian akan kembali lagi menjadi sitrat dan begitu seterusnya. Kita masuk pada tahapan terakhir yaitu transport elektron. Nah, pada proses glikolisis dan siklus Krebs ini ia akan menghasilkan energi dalam bentuk NADH dan FADH. Nah, untuk menghasilkan ATP ini ia membutuhkan proses transport elektron yang dimana itu berlangsung pada membran mitokondria di sebelah bagian dalam. Nah, dimana dalam reaksi ini itu ia akan menyerap O2 dan menghasilkan H2O. Namun NADH dan FADH ini tidak dapat bereaksi langsung dengan oksigen dan molekul air. Elektron yang terlibat di transport melalui senyawa pelantara ini sebelumnya adalah H2O dibentuk sistem Oke, sekarang kita masuk pada mekanisme respirasi dari anaerob. Nah, di mana pada umumnya respirasi anaerob ini pada makhluk hidup itu hanya terjadi jika persediaan oksigennya itu ada di bawah batas minimum. Nah, respirasi anaerob ini lazim disebut dengan fermentasi. Nah, oke, kita langsung saja masuk pada tahapan dari fermentasi. Nah, sebelumnya fermentasi ini merupakan produksi energi tanpa membutuhkan oksigen, di mana di sini gula adalah bahan utama dalam fermentasi. Contohnya itu adalah etanol, asam laktat dan hidrogen. Nah, fermentasi yang umum terjadi pada tumbuhan itu adalah fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Nah, di mana pada prosesnya ini satu molekul glukosa ini akan diubah menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Seperti pada karbon glikolisis ini glukosa akan diubah menjadi asam pirufat. Nah, kemudian asam pirufat ini akan kembali diubah menjadi etanol dengan bantuan enzim karbosilase. Nah, kita masuk pada slide terakhir berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi proses respirasi. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses respirasi, yaitu adalah suhu, kemudian jenis dan jumlah substrat, kemudian ada kelembapan jumlah oksigen, dan yang terakhir adalah tipe usia pada tumbuhan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.